Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Patu Wali si Raja Pedang dia menemukan bandit kutu hua di sungai dan ngapung, yang membuat Patu Wali dia pun langsung mengambilnya sesuai dengan perintah dari Shelang dan membawanya ke kediaman dari pangeran kelima. Walaupun memang saat ini Patu Wali dia juga menyadari tidak terlihat lagi bandit kutu hua dia bernafas, bahkan jantungnya juga udah tidak lagi berdetak. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Kaisar dia sedang melakukan sebuah negosiasi dengan perwakilan dari kerajaan Chu. Walaupun memang kini mereka sedang melakukan sebuah gencatan senjata, tapi nyatanya kesepakatan di antara kedua kerajaan masih belum menemukan titik temu. Karena saat ini Kaisar Yue dia menginginkan biaya kompensasi atas serangan yang sebelumnya dilakukan oleh kerajaan Chu, di mana Kaisar Yue meminta biaya kompensasi sebanyak 3 juta koin emas, yang tentunya hal itu tidak dapat diterima oleh kekaisaran Chu karena duitnya dari mana? Apalagi biaya perang juga yang sebelumnya membengkak. Dan karena negosiasi gagal membuat Kaisar dia sempat meminta bantuan dari Shelang untuk melakukan negosiasi dengan kekaisaran Chu. Namun Shelang dia pun menolaknya karena ia mau fokus dengan pangeran kelima dan juga orang-orangnya dalam persiapan ujian kekaisaran. Namun uniknya kabar dari Shelang yang telah merekrut banyak para pengemis untuk pangeran kelima dan juga ingin mengikuti ujian kekaisaran telah menyebar ke ibu kota, yang tentunya membuat hal itu menjadi buah bibir untuk semua orang alias bahan gosip lah. Bagaimana mungkin para pengemis bisa mengikuti sebuah ujian kekaisaran? Lulus ujian universitas aja kagak bisa, pernah sekolah aja nggak pernah. Yang membuat Kaisar yang memberikannya izin menjadi bahan protes dari para penasehatnya. Mereka semua protes kepada Kaisar yang telah memberikan izin kepada Shelang dan juga pangeran kelima yang akan membiarkan para pengikutnya mengikuti ujian kekaisaran. Namun untuk Kaisar dia tetap mengizinkannya, hanya saja Kaisar melakukannya dengan cara diam-diam. Walaupun memang di luar Kaisar dia terlihat menolaknya juga. Shelang, kau benar-benar membuatku malu, ucap dari Kaisar. Sedangkan untuk Shelang sendiri, dia tahu kalau ujian kekaisaran akan datang dalam waktu dekat dan ia kini fokus untuk dapat melakukan sebuah penelitian dari plasma yang dia dapatkan dari Dumi dan juga racun yang dimiliki oleh dirinya. Sedangkan untuk Patu Lan, dirinya yang memang memiliki ingatan fotografis membuat dirinya hanya menghabiskan waktu selama 3 jam doang per hari hanya untuk membaca buku, karena dia tidak membutuhkan effort untuk dapat mengingat semua isi buku yang telah dia baca, semacam auto copy paste lah. Yang tentunya hal itu membuat Muncong dia sangat amat iri. Apalagi Patu Lan, dia menghabiskan waktunya hanya untuk pacaran doang dengan penjaga yang gendut ini. Namun ketika Muncong bertanya kepada Pak Tua ini, kenapa sama penjaga itu? Simple jawabannya, karena dia masih perawan. Buset. Namun memang beberapa hari kemudian Patu Wali dia pun kembali, yang membuat Shelang dia pun langsung bersiap untuk dapat menguji hasil penelitiannya karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan di sini Shelang dapat mendapatkan kabar kalau kondisi dari bandit kutu hua dari Patu Wali, kondisinya gagal nafas dan juga gagal jantung, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan selama beberapa hari, yang membuat Shelang dapat sadar kalau ada yang tidak beres. Dan ketika dia mendapatkan kabar kalau kutu huan ini telah menenggak air yang diberikan oleh selir edan itu, di sini Shelang pun menyadari ada sesuatu yang janggal di tubuh dari kutu hua. Dan itu membuat Shelang pun mengambil sedikit sampelnya dan dia uji, dan dar, rusa itu langsung meninggal hanya dengan beberapa tetes doang, yang membuat Shelang pun sadar betapa mengerikannya obat ini. Apalagi kutu hua dia menenggaknya secangkir full. Selain itu, Shelang dia juga melihat ada luka di bagian atas yang mengincar jantungnya. Tapi sayangnya itu meleset, karena ternyata kutu huan dia memiliki sebuah kelainan di mana jantungnya ada di sebelah kanan. Dan untuk informasi aja, kondisi yang seperti ini sebenarnya ada cuy di dunia nyata. Orang-orang yang memiliki jantung yang ada di sebelah kanan, walaupun memang pada umumnya orang-orang memiliki jantung di sebelah kiri. Dan ini real ya cuy, ada ya cuy. Orang-orang tuh yang jantungnya di kanan itu ada. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk Shelang dia juga memindai full, dan dia juga menyadari kalau kutu huan ini memang cukup spesial. Bukan karena bijinya 2, tapi memang karena tubuhnya juga tidak rusak. Jantungnya utuh, tidak ada tanda-tanda kerusakan di organnya setelah dia beberapa hari gagal nafas.
yang membuat Xilang berpikir kalau sepertinya kondisi spesial ini berkat garis keturunannya yang memang spesial diperkuat dengan bakat edan yang dia miliki pula. Dan di sini Xilang dia juga melakukan sebuah percobaan dengan Kutu Huan, di mana dia menggunakan hasil penelitiannya yang telah dia kembangkan dari plasma milik Tumi dan juga bakteri dari Gunung Futu, yang dia yakin kalau ini dapat membantu Kutu Hua karena benda ini sangat berguna dan juga berhasil ketika dia mencoba untuk dapat membantu Nona Xueyin. Apalagi kali ini adalah versi upgrade-nya. Namun ternyata Xilang dia juga tidak menjadikan bandit Kutu Hua ini sebagai objek pertamanya, karena ternyata Xilang sebelumnya dia telah melakukannya, mengujinya kepada beberapa orang yang telah dia dapatkan dari rumah tahanan, tapi ternyata gagal di kala itu yang membuat mereka semua langsung hancur. Namun setelah percobaan ke-10 di sini, ini adalah versi upgrade-nya dan Xilang yakin kalau ini pasti akan berhasil, dan jika ini berhasil maka membuat 10 orang pengemis menjadi ahli seni bela diri bukanlah hal yang mustahil, pikir dari Xilang. Namun setelah melakukan injeksi, di sini Xilang dia juga menunggu beberapa saat tapi tidak menunjukkan tanda-tanda yang membuat Xilang dia terlihat sangat amat khawatir, yang membuatnya berpikir apakah jangan-jangan semua yang telah dia lakukan ini gagal. Dan jika itu gagal, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengulangnya dari awal? Dan jika dia harus melakukannya, itu akan sangat amat sulit karena keterbatasan waktu. Karena mereka hanya punya waktu kurang dari 30 hari sebelum ujian kekaisaran dimulai, ucap dari Xilang. Namun tiba-tiba saja jantungnya pun berdetup. Jantung dari Kutu Hua pun berdetup, yang membuat Xilang dia pun tahu kalau ini adalah sebuah keajaiban yang memang dia tunggu, yang tentunya membuat mereka berdua sungguh sangat senang. Dan di sini Xilang dia juga bertanya kepada Patu Wali, dari mana kira-kira Gunung Kutu mendapatkan bakteri aneh ini. Dan untuk Patu Wali dia pun menjawab mungkin saja mereka mendapatkannya dari reruntuhan kuno. Namun untuk Patu Wali dia juga bertanya kepada Xilang, berapa lama bandit Kutu Hua ini akan bangun dari tidurnya? Sekitar 3 hari lah, ucap dari Xilang. Sedangkan di sisi lainnya, selama Xilang melakukan sebuah persiapan dengan para pengemis, di sini di istana tidak ada satu orang pun yang percaya kalau Xilang dapat melakukannya, terutama Selir Bian. Dirinya tidak percaya kalau Xilang dapat melakukannya hingga dia sering sekali memanggil pangeran kelima, bukan untuk bahas politik tapi cuma ingin makan bersama dan sesekali juga bertanya kabar dari persiapan para pengemis. Bahkan saat ini Selir Bian dia juga menawarkan kebantuan, di mana dia akan menyewa pelatih ataupun guru untuk dapat membantu pengemis Lan belajar. Namun hal itu pun langsung ditolak oleh pangeran kelima. Dia pun tahu betul kemampuan yang dimiliki oleh Pak Tualan, jadi semua akan baik-baik saja, pikir dari pangeran kelima. Karena Pak Tualan dia juga mendapatkan bantuan belajar langsung dari Xilang. Tapi untuk Selir Bian itu semua masih belum cukup. Bagaimana mungkin Patu Lan belajar dari Xilang yang bahkan tidak lulus di dalam ujian universitas? Lantas, bagaimana mungkin orang yang tidak lulus dapat membantu orang lain untuk lulus? Dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi ujian kekaisaran adalah sesuatu level ujian yang ada di atas itu, ucap dari Selir Bian. Dan untuk Selir Bian dia juga menawarkan kepada pangeran kelima guru ataupun master seni bela diri untuk dapat membantu dirinya melatih 10 pengemis itu untuk dapat mengikuti ujian militer kekaisaran. Tapi untuk pangeran kelima dia pun hanya terdiam saja, karena inilah yang membuatnya sangat khawatir, karena dia tahu Patualan akan baik-baik saja karena dia memang memiliki ingatan yang bagus. Tapi untuk para pengemis yang lainnya ini adalah kasus yang berbeda. Bagaimana bisa mereka menjadi ahli seni bela diri? Wong berdiri aja susah, pikir dari pangeran kelima. Yang membuat Selir Bian dia pun asik merepet aja layaknya seorang ibu yang mencoba untuk dapat membela putranya. Dan dia juga meminta kepada pangeran untuk udah aja nggak usah ikut-ikutan di dalam memperebutkan tahta, karena itu sangat amat merepotkan. Hidup sebagai bangsawan itu udah sangat mantap, ucap dari Selir Bian. Namun di sela-sela makan itu juga, di sini Selir Bian dia juga mencari kaisar yang hilang gak tahu kemana. Tapi setelah pangeran kelima dia pamit pulang, barulah kaisar muncul, yang membuatnya sadar kalau kaisar memang sangat tidak ingin bertemu dengan pangeran kelima. Bahkan ia sangat tidak menyukainya yang hitam, legam dan juga keling. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk bandit Kutu Hua dia masih dalam mode koma.
Dan dalam kondisi seperti ini, dia masuk ke dalam fase di mana dia memutar kembali ingatan lamanya. Dari ia kecil yang datang ke kerajaan Yue yang diadopsi oleh keluarga bangsawan yang hanya memberikannya latihan seni bela diri dan tidak memberikan ilmu pendidikan yang akan membuatnya menjadi seniman bela diri yang kuat tapi agak on, sampai latihan yang mandek. Tapi dia juga mendapatkan sebuah booster hingga membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat berkat gadis ini. Awalnya Kutu Hua dia menganggap kalau gadis ini sebagai mod boosternya untuk dapat membantu perkembangannya, tapi nyatanya itu semua berbeda, penuh dengan kepalsuan. Karena setelah dia sakit, dia pun diusir dari kediaman keluarga Zuo dan dia belajar di perpustakaan. Walaupun memang di perpustakaan dia diperlakukan cukup kasar, tapi ini penuh dengan kejujuran dan itu membuat dirinya benar-benar merasa hidup di tempat itu. Namun semua juga berakhir ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau keluarga Zuo yang telah mengadopsinya telah dihancurkan, hingga membuat dirinya menjadi sosok yang sekarang yang bekerja di balik layar untuk keluarga Zuo, membantu Nona Zuo menjalankan tugas-tugas jahatnya. Hingga akhirnya dia pun dikhianati oleh wanitanya sendiri dan itu adalah puncak kemarahannya. Namun setelah dia mengingat semua kejadian hidupnya, dia kini membuka matanya dan disinilah dia bangkit dari tidurnya dan dia juga merasa kalau tubuhnya kini jauh luar biasa, ringan, sedap dan juga tidak lagi merasa rasa sakit. Apalagi ketika dia mulai melihat cermin, dia melihat wujudnya yang sudah tidak lagi mengerikan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang membuat dirinya lepas dari penderitaan selama 20 tahun. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan oleh Xilang kepada dirinya. Dan kenapa dia tahu kalau ini semua adalah perbuatan dari Xilang? Karena dia dapat merasakan kondisi sekitar ketika dia sedang koma. Dan ketika dia keluar dari kamarnya, dia merasa kalau ini benar-benar luar biasa. Dia mendapatkan kehidupan barunya. Tapi ketika dia melihat sekitar dia melihat orang-orang berlatih seni bela diri tapi tidak bisa dikatakan berlatih. Karena mereka semua adalah orang yang memang tidak layak untuk dapat berlatih, pikir dari Kutu. Namun tak lama setelahnya, Xilang dia pun datang dan juga bertanya bagaimana kondisi dari bandit Kutu Hua. Dan untuk Kutu Hua dia hanya terdiam saja, yang membuat Xilang dia pun berujar, wow, ini tengil juga nih. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau sebelumnya Kutu Hua telah menyelamatkan nyawa dari Nona Su, si gadis pedagang kain. Tapi Kutu Hua dia juga mencoba untuk dapat menyerang ayah mertuanya. Walaupun memang itu gagal, tapi tetap itu adalah sebuah kejahatan dan aku tidak akan melepaskanmu, ucap dari Xilang. Di sini Xilang dia juga bertanya apakah dirinya pernah tidur dengan selir gila itu, ucap dari Xilang. Dan mendapatkan pertanyaan itu tentunya membuat Kutu Hua dia pun bingung. Tapi dia juga menjawab kalau dia tidak pernah melakukannya, yang membuat Xilang, "Ho, bagus. Kalau kau tidur dengan dirinya, wah bahaya tuh. Noni kecilmu bakal membusuk," ucap dari Xilang. Karena gadis itu dia udah tidur dengan banyak orang, yang membuat Kutu Hua dia pun bingung dengan apa maksud dari Xilang. Dan dia juga bertanya, "Sekarang apa yang kau inginkan?" ucap dari Kutu Hua. Tapi di sini Xilang dia pun mengatakan simple. "Aku ingin kita berbagi perahu yang sama," ucap dari Xilang. Dan apa maksudnya Bang Jack? Xilang mau Kutu Hua menjadi sekutunya, menjadi bawahannya. Ya itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.